Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6321 sampai bab 6330. Dia hanya tersenyum dan menghela nafas. Nona Ito memiliki keberuntungan yang begitu baik, bukan? Ini berkahnya, tapi juga keberuntungan sang majikan. Tidak pernah ada orang di sekitar saya yang bisa mencerahkan dan menguasai energi spiritual. Kali ini Nona Ito berhasil tercerahkan. Nantinya, dia pasti akan sangat membantu Tuan Muda. Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya tidak berharap dia membantu saya. Apa yang harus dilakukan? Hanya saja setelah dia menyadari kebenarannya. Selain bahagia untuknya, saya juga merasa senang memiliki teman saat berjalan sendirian di hutan yang gelap." Vera mengangguk penuh pengertian dan dipenuhi dengan emosi. "Hamba telah hidup dengan sangat baik. Baru pada saat saya membuka hati kepadanya selama bertahun-tahun, saya merasa bahwa dia menyebutkan." Setelah mengatakan itu, ada jejak yang melintas di ekspresi. Sebelum bertemu Charlie, dia tidak pernah memiliki harapan akan pencerahan. Pada tahun-tahun awal, dia masih berpikir suatu hari nanti bisa membalas dendam ayahnya. Tetapi kemudian, dia tidak lagi berharap bisa membunuh Victoria dengan tangannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia bisa hidup 500 tahun yang baik dan memenuhi harapan ayahnya terhadapnya. Tapi setelah bertemu Charlie, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki harapan yang sangat besar untuk pencerahan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki bakat untuk mencerahkan. Pil hijau abadi tidak dapat membantu mencapai kemajuan apapun dalam pencerahan. Dia berpikir bahwa tidak ada harapan pencerahan dalam hidup ini. Justru karena itulah dia merasa kesepian di dalam hatinya. Agar Charlie tidak menyadarinya, dia dengan sengaja mengubah topik dan bertanya, "Tuan, bagaimana kemajuan model AI Nordik?" Charlie berkata, "Hauer telah memecahkan masalah kartu grafis dan pusat data. Helena sedang berkomunikasi dengannya tentang chip komputasi generasi baru Nvidia. Jika hal ini tercapai, model AI ini mungkin menjadi model pertama yang menggunakan chip terkuat Nvidia dalam jumlah besar di masa depan." Vera mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Setelah rangkaian model ini diterapkan, hamba juga meminta Tuan Muda untuk memberikan izin kepada hamba. Hamba juga ingin menggunakan AI untuk menghitung beberapa hal." Charlie berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah. Saya akan menerapkannya sesegera mungkin." Vera tersenyum ringan. "Saya akan berterima kasih dulu." Setelah makan mewah dengan Vera di halaman, Charlie menerima pesan WeChat dari Claire di pesawat. Memberitahunya bahwa pesawat akan mendarat sekitar 1,5 jam lebih awal dari rencana semula, sekitar pukul 3 sore. Jadi, Charlie mengucapkan selamat tinggal di Vera dan meninggalkan Villa Ungu. Naik taksi ke bandara. Setelah Charlie naik taksi, dia mengirim pesan kepada Jacob. Memberitahunya bahwa pesawat Claire akan mendarat sekitar pukul 3, dan meminta serta Elaine bersiap untuk berangkat sekitar pukul 1. Jacob dengan cepat menjawab pesan suara. "Baiklah menantu. Kami akan berangkat dari rumah pada pukul 2. Sesuai kesepakatan dengan Jacob dan Elaine, mereka berdua akan menggunakan culinan ke bandara. Mereka menunggu Claire mendarat bersama di bandara, lalu menjemputnya dan kembali ke kota untuk makan malam. Meskipun dia tidak tahu apakah Jacob dan Elaine terus bertengkar, Charlie merasa mereka berdua tidak akan datang menjemput Claire. Dia tidak menanyakan lebih banyak tentang status mereka saat ini. Saat ini, Jacob dan Elaine sedang berada di meja makan mereka sendiri di ruang makan, menyelesaikan makanan yang mereka pesan. Untungnya, perang omelan antara keduanya masih dalam situasi saling mengejek yang stabil dan tidak meningkat lebih jauh. Secara keseluruhan, Elaine secara alami lebih unggul, tetapi masih dalam toleransi Jacob. Setelah Jacob menyelesaikan makan siangnya, dia meletakkan sumpitnya dan mengemas kotak makan siangnya. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya,
Menantu laki-lakiku mengirim pesan. Mengatakan bahwa pesawat putriku akan mendarat pada pukul 3. Kita akan berangkat pada pukul 2. Elaine menyimpulkan. Mengapa kamu berangkat cepat sekali? Putriku akan kembali dari luar negeri. Dia harus melewati bea cukai setelah turun dari pesawat. Lambat sekali. Mungkin dia baru bisa keluar pukul 3.30. Aku akan naik dan tidur siang sebentar. Kita berangkat jam 2.30. Setelah mengatakan itu, Elaine berbalik dan meninggalkan ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Kemasi makananku dan buang semuanya. Meskipun Jacob memiliki 10.000 keluhan di hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia membuang sisa kotak makan siang Elaine ke tempat sampah. Elaine pergi, dan Jacob duduk sendirian di sofa. Rasa mabuknya berkepanjangan angsur mereda, dan suasana hatinya menjadi semakin buruk seiring dengan hilangnya alkohol. Dipuji di meja wine hanya bisa membuat dirinya bahagia untuk sementara. Tapi jika kekasihmu mengikuti orang lain, kamu mungkin akan merasakan sakit seumur hidup. Dia teringat saat Matilda baru saja kembali ke Tiongkok. Selama waktu itu, Elaine menghilang dari dunia. Dia tidak hanya pergi ke bandara untuk menyambut Matilda. Dia makan bersamanya, menghadiri reuni kelas, kembali ke alma maternya untuk berkunjung kembali, dan bahkan mengundangnya datang untuk makan di rumah. Saat itu, mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara yang sangat panas dan penuh gairah di ruang makan. Jika anak-anak tidak ada di luar, dapur akan berubah menjadi medan pertempuran yang sengit. Memikirkan hal ini, Jacob merentangkan tangannya dan terus menepuk lututnya dengan punggung tangan. Ekspresinya seperti baru saja makan lemon. Ciri wajahnya dipelintir menjadi bola, dan dia diliputi kesedihan. Setelah akhirnya begadang hingga jam 1:30, Elaine mengganti pakaian dan keluar dari lift setelah mengejar tidurnya. Saat melihat Jacob masih duduk di sofa, ia langsung bertanya, "Jacob, kenapa belum kamu masih di sini? Cuci muka dan ganti pakaian. Kamu harus keluar untuk menjemput putrimu." Jacob sadar dan berkata dengan sedih, "Oh, kenapa kamu berkemas begitu cepat ketika kamu pergi untuk menjemput putri?" "Kita akan pergi." Elaine mengutuk dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan 2 hari ini? Apa yang terjadi? Sepertinya ibumu sudah meninggal. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak berguna di luar?" Jacob segera membalas, "Omong kosong apa itu yang kamu bicarakan? Aku tidak melakukan apapun yang tidak berguna." Elaine bertanya, "Menurutku kamu tidak memiliki keberanian." Setelah itu, dia melihat waktu dan mendesak, "Oke. Ayo cepat pergi. Kita akan tertunda saat tiba di putriku." Jacob berdiri, mengambil kunci mobil, dan keluar bersama Elaine. Sesampainya di culinan, tanpa sadar Elaine duduk di kursi penumpang. Setelah Jacob masuk ke dalam mobil, ia membuka navigasi dan memilih rute tercepat menuju bandara. Mobil melaju keluar dari komunitas dan menuju ke jalan tol bandara. Karena jam sibuk belum tiba, kondisi jalan relatif lancar. Elaine di kursi penumpang dalam suasana hati yang sangat baik. Claire tidak ada di rumah. Dia biasanya tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Charlie berangkat lebih awal dan pulang terlambat. Sedangkan untuk suami Jacob, tidak ada bedanya apakah dia memilikinya atau tidak. Jacob sibuk, dan pikirannya dipenuhi dengan fakta bahwa Matilda akan segera menikah, dan dia dalam keadaan yang ditetapkan. Saat ini, tiba-tiba ada panggilan masuk ke ponselnya. Karena ponsel tersebut terhubung ke Bluetooth mobil, dia dapat melihat di dashboard bahwa peneleponnya adalah Wilton dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia minum terlalu banyak tadi malam, dan semakin jauh, semakin sedikit yang dia ingat. Dia sedikit bingung ketika kembali tadi malam. Dia benar-benar lupa tentang Wilton yang membawakan undangan pernikahan Matilda kepadanya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menekan tombol jawab di setir. Di ujung telepon lain, terdengar suara menyanjung Wilton. "Wakil Presiden Wilson. Ini aku, Wilton. Mengapa kamu tidak datang ke pertemuan hari ini? Apakah kamu minum terlalu banyak tadi malam?" Yakub bersenandung lesu, berkata, "Saya banyak minum malam tadi, dan kepala saya masih sakit." "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di pertemuan itu?" "Tidak apa-apa," Wilton berkata cepat. "Aku hanya khawatir kamu akan merasa tidak nyaman setelah minum terlalu banyak."
Aku meneleponmu untuk bertanya, jika kamu memiliki sesuatu yang menyulitkanmu mengemudi hari ini dan kamu membutuhkan aku untuk menyetirmu. Jangan ragu untuk mengucapkan kata pun. Dengan itu, Wilton tidak menunggu sampai Jacob berbicara. Dia dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, Wakil Presiden Wilson, istriku telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok di rumah. Dan dia punya formula untuk menenangkan diri dan formula untuk menyehatkan hati. Sama seperti milik Anda. Orang yang sering minum perlu menjaga hatinya dengan baik. Jika Anda tidak setuju, saya akan bertanya kepada istriku untuk membuat ramuannya di rumah dan mengantarkannya ke rumahmu nanti. Meskipun Wilton tidak menghadiri makan malam kemarin, namun saat mengantar Tuan Bei dan Jacob pulang, dia mendengarkan dua pria mabuk itu meneruskan sepanjang jalan. Keduanya minum terlalu banyak dan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara dan saling curhat. Wilton mengetahui dari percakapan keduanya bahwa Tuan Bei sedang mencari promosi. Dan bahwa Wakil Presiden Eksekutif Jacob adalah kandidat terbaik untuk presiden berikutnya. Dengan dukungan penuh Tuan Bei, peluang untuk terpilih tentu saja sangat tinggi. Selain itu, Wilton mengirim Jacob pulang kemarin dan mengetahui bahwa Jacob sebenarnya tinggal di Villa Elit Thompson yang terkemuka. Ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang sumber keuangan Jacob. Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi adalah perkumpulan hobi. Dalam memilih presiden, kualifikasi dan pengetahuan profesional tidaklah penting. Lingkaran sosial dan kekuatan aset menjadi kriteria yang lebih penting. Bagaimanapun, dana asosiasi biasanya terbatas. Membiarkan orang kaya menjadi presiden tentu akan mengurangi kesenjangan dana sampai batas tertentu. Dari sudut pandang ini, hanya masalah waktu sebelum Jacob menjadi presiden berikutnya. Wilton ingin mengambil kesempatan untuk menjilat Jacob. Setelah Jacob berkuasa, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi presiden berikutnya. Jacob bukanlah orang bodoh. Dia tentu saja bisa mendengar sanjungan yang telanjang dan tidak terselubung dalam kata-kata Wilton. Tentu saja, dia tidak akan menolak adik laki-laki seperti itu yang datang ke rumahnya. Untuk menikmati perasaan dipuji dan dipuji, dia berkata tanpa basa-basi, Wilton, kamu tertarik? Saya bersiap untuk keluar menjemputmu bangun sekarang. Putriku, seluruh keluarga akan makan malam di luar malam ini. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kamu membawa obat yang sudah disiapkan ke rumahku setelah pukul 10 malam? Jacob sangat memahami cara Tuan Bei mengendalikan orang Dao. Sengaja memberi kesempatan pada Wilton untuk melakukan servis, dan sengaja menunda waktunya hingga larut malam, untuk menguji kesetiaan Wilton. Wilton, yang berada di ujung telepon lain, mendengar ini dan berkata dengan gembira, Oke, saya ingin wakil presiden, jadi Anda bisa sibuk dulu. Saya akan menelepon Anda di Villa Elit Thompson setelah jam 10 malam nanti. Elaine mendengarkan dari samping. Saya sangat terkejut dan marah hingga mata saya hampir berputar ke langit. Dan dia berpikir dalam hati. Sial, Jacob ini benar-benar membuat kemajuan pesat dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dia bahkan punya anjing yang menjilati. Bagaimana jika dia benar-benar tertipu? Dia tidak diizinkan melihatku dengan sepatu hak tinggi. Jacob, yang berulang kali dipuji oleh Wilton, melihat sekilas konsistensi di ekspresi Elaine. Dia dengan sengaja mengudara. Dia bersenandung dan berkata, Baiklah. Tidak, tidak. Saya akan menutup telepon dulu. Wilton berkata dengan hormat, Oke, Presiden Wilson. Tutup telepon dulu. Jacob hendak menutup telepon ketika Wilton tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, Presiden Wilson, ada satu hal lagi. Jacob berkata dengan santai. Katakan padaku. Wilton buru-buru berkata. Kamu minum terlalu banyak ketika aku mengirimmu pergi tadi malam. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat bahwa Profesor Hart meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Saya sudah menaruh undangan itu di kotak sandaran tangan untuk Anda. Jangan lupa. Ketika Wilton menyebutkan ajakan Profesor Hart, Jacob hanya bisa merasakan berdengung. Lalu tiba-tiba meledak. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan berkata kepada Wilton di telepon. Oke, apa itu? Saya tahu. Saya tidak punya pekerjaan lain. Tutup telepon dulu. Setelah itu, dia dengan cepat menekan tombol tutup. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu.
Profesor Hart. Siapa Profesor Hart? Jika Jacob memiliki kualitas psikologis yang lebih baik, dia secara alami akan mengatakan bahwa dia adalah rekan dari Universitas Lansia saat ini. Dan ada kesan yang tinggi kemungkinan bahwa masalah ini akan berakhir. Namun Jacob adalah tipe pemain dengan kualitas psikologis yang sangat buruk. Dia akan panik saat menghadapi pertempuran. Dan akan berada dalam kekacauan saat panik. Elaine hanya bertanya dengan santai. Dan keringat dingin sudah mengucur di dahi. Jadi, sambil menatap Elaine dengan gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Tidak ada siapa-siapa. Elaine menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Apa yang saya tanyakan kepada Anda, Profesor Hart? Apakah Anda mengatakan tidak? Apa maksudmu? Siapa Profesor Hart? Undangan apa? Apa yang kamu lakukan? Saat dia mengatakan itu, Elaine melihat keringat dingin mengalir dari telinga dan pelipis Jacob, dan langsung bertanya. Jacob, kenapa kamu gugup? Apakah kamu gugup? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Yakub sangat bingung, tetapi dia hanya bisa gigit jari dan menjelaskan. Aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun darimu. Apa yang aku sembunyikan darimu? Elaine menatap tajam, menatap Jacob. Jacob tidak berani menatapnya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura fokus melihat ke depan. Elaine berkata saat ini, Jacob, kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di wajahmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu di belakangku. Setelah mengatakan itu, dia segera membuka kotak sandaran tangan untuk melihatnya. Jacob tidak berani membiarkannya, meskipun dia belum membuka undangan dan melihatnya. Nama kedua mempelai pasti ada di undangan tersebut. Jika Elaine melihat kata Matilda, masalah ini akan meledak sepenuhnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga dan menekan kotak sandaran tangan dengan kuat dengan sikunya. Tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Elaine membukanya. Tapi semakin dia mengisyaratkan seperti ini, Elaine semakin merasa curiga dan semakin dia ingin mencari tahu. Jadi, dia asyik gigi dan berteriak pada Jacob. Aku menghangatkanmu Jacob. Jika kamu tahu apa yang terjadi, lepaskan tanganmu dariku sekarang. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Jika tidak, situasi hari ini, aku belum menyelesaikanmu tentang masalah ini. Jacob cemas dan takut, sambil terus bertahan. Dia dengan keras kepala menolak dan berkata, "Oh, itu benar-benar bukan apa-apa. Itu hanya undangan yang dikirimkan oleh seorang rekan yang akan menikah. Apa bagusnya undangan yang buruk?" Elaine berkata dengan tegas, "Itu hanya undangan yang rusak. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Aku masih ingin melihatnya hari ini. Jadi minggirlah dan cepatlah." Jacob menahannya berulang kali. "Jangan membacanya. Ini benar-benar hanya undangan pernikahan." Melihat dia keras kepala dan menolak untuk melepaskannya, Elaine tiba-tiba bersandar di lengan dekatnya dan menggigitnya dengan keras. Jacob mengerang dan tanpa sadar menarik tangannya kembali. Menjabat tangan kirinya juga. Dan mobilnya juga berbentuk es di jalan raya. Jacob sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik ke arah yang benar dan membiarkan kendaraannya terus melaju di jalur aslinya. Dia mengutuk tanpa berpikir. "Apakah kamu sakit? Apa kamu tidak tahu ini di jalan raya? Apakah kamu mau mati?" Elaine mengabaikannya. Dia memanfaatkan momen itu untuk membuka kotak sandaran tangan dan mengeluarkan undangan berwarna merah cerah di dalamnya. Saat dia membuka undangan itu, dia mengirimimu undangan. Ini benar-benar undangan pernikahan. Sialan. Jacob, kamu sangat membosankan. Jika orang lain mengirimimu undangan, apa yang harus kamu sembunyikan? Bagaimana bisa aku masih curiga? Apa kamu selingkuh dengan istrinya? Lihat betapa intimnya kamu. Setelah mengatakan itu, dia membuka undangannya. Elaine juga punya pengalaman hidup. Saat membaca undangan, pertama-tama dia melihat tanda tangan. Lagi pula, teks undangannya tidak lebih dari kata-kata sopan yang sama. Lalu menulis waktu dan tempat pernikahannya. Dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya peduli pada Profesor Hart dan mengapa dia membuat Jacob sangat gugup. Oleh karena itu, sedetik setelah membuka undangan, Elaine melihat dua nama. Satu adalah Yolden dan yang lainnya adalah Matilda. Matilda, melihat nama ini, Elaine merasa seolah ada 3 pisau yang mencungkil matanya. Dan Jacob juga semakin berani. Dia tahu bahwa masalahnya sudah dekat. Dengan secercah harapan terakhir,
Dalam 1 atau 2 detik setelah Elaine membuka undangan, dia mengulurkan tangan dan mengambil undangan dari tangan Elaine seperti ular berbisa. Dia meraihnya dan segera menurunkan kaca jendela samping pengemudi dan melemparkan undangan itu keluar jendela. Culinan yang melaju di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu undangan dilempar keluar jendela, langsung menghilang. Jacob berpikir bahwa dalam waktu singkat, kemungkinan besar Elaine bahkan tidak punya waktu untuk melihat pembayaran terakhir. Sekarang undangan tersebut dibuang sendiri keluar jendela. Dianggap sudah mati dan belum dikonfirmasi. Saat ini, Elaine kembali sadar dari situasi yang tiba-tiba. Melihat undangan itu telah dibuang oleh Jacob, dia perlahan-lahan menenangkannya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Jacob, kamu benar-benar menarik, tapi itu hanya undangan. Yah, bukankah normal jika seseorang mengundangmu ke pesta pernikahan? Apa yang harus kamu sembunyikan dariku?" Jacob mengira Elaine tidak melihat tanda tangan. Jadi dia segera berkata, "Oh, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang akan menikah. Jadi saya tidak ingin pergi sama sekali." Setelah mengatakan itu, Jacob berkata lagi, "Saya tidak ingin menerima undangan ini sejak awal. Wilton dari klub kami mengambilnya untuk saya atas inisiatifnya sendiri. Dia memasukkan ke dalam mobil saya atas inisiatifnya sendiri. Tidak. Saya ingin berpura-pura saja kamu tidak tahu tentang ini. Tidak ada gunanya menyimpan undangan ini. Mengapa tidak membuangnya saja?" Oh, Elaine mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba dan berkata, "Ternyata keluar itu karena aku tidak mengenalnya. Itu undangan yang dikirim oleh seseorang. Lalu aneh bagimu untuk mengatakan ini. Kamu tidak mengenal mereka. Jadi mengapa mereka mengirimimu undangan?" Jacob sambil menamparkan pahanya. "Hei, kamu bilang mereka ingin melakukan sesuatu dengan mengirimkan undangan. Ya, tentu saja aku ingin mengumpulkan uangnya, kan?" Elaine mengangguk. "Kalau begitu, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Bahkan ketika kamu sudah tua, dia tetap saja mengirimimu undangan. Mengatakan bahwa kamu masih memiliki uang di masa depan. Akankah kesempatan itu diberikan kembali kepadamu?" Setelah mengatakan itu, Elaine menghela nafas pada dirinya sendiri. "Oh, mungkin ada kesempatan. Bukankah kamu selalu ingin menceraikanku? Setelah aku menceraikanmu, jika kamu tidak memungkinkan kita mencari orang lain untuk mengadakan pernikahan." Jacob mengulurkan tangannya karena malu. "Oke, sayang, berhentilah mengolok-olokku. Saat aku mengatakan perceraian sebelumnya, aku hanya berbicara karena marah. Dan kamu tidak menyetujuinya. Setelah 30 tahun bersama, bagaimana kita bisa benar-benar bercerai?" Jacob tidak tahu apakah Elaine sengaja memasang jebakan pada dirinya sendiri. Dia sangat ingin menceraikan Elaine sebelumnya. Tapi Elaine juga sangat galak dan selalu berbicara tentang kematian bersama. Ketika Matilda masih menunggunya, dia tidak memiliki keberanian untuk memutuskan hubungan dengan Elaine. Sekarang Matilda akan menikah. Dia tidak perlu menyetujui untuk menceraikan Elaine. Jika bercerai sekarang, bukankah dia akan kehilangan istri dan pasukan? Terlebih lagi dengan sikap Elaine yang biasanya mendominasi dan agresif. Begitu dia bercerai, dia pasti akan berkemas dan keluar. Bukankah dia tidak punya tempat tinggal? Jika dia, Elaine, membenci dirinya sendiri dan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk membuat duplikat, dia akan hancur total. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, tidak mungkin lagi membicarakan perceraian. Meskipun Elaine setuju, dia tidak bisa setuju. Elaine tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir saat ini. Oh, Jacob, kamu tidak berencana menceraikanku." Jacob segera setuju. Dia adalah pasangan tua. Bagaimana orang yang serius masih bisa bercerai di usia yang begitu tua? Bagaimana jika tersiar kabar? Orang akan bermusuhanmu. Elaine dengan sinis berkata, "Oh, kalau begitu aku bingung. Matilda sudah sangat tua. Bercerai dan menikah lagi. Bukankah dia takut orang-orang asalnya?" Jacob tanpa sadar berkata. Dia berkata, "Hei, Matilda sudah menjanda." Begitu dia selesai berbicara, wajah Jacob langsung memucat. Dan hati yang baru saja lega tiba-tiba bangkit kembali. Dia bertanya dengan gemetar, "Istri tua, kamu mengapa kamu ingat menyebutkan dia?"
Elaine berhenti berpura-pura dan memarahi dengan marah. Jacob, kamu bisa melakukannya. Ini sudah waktunya. Dan kamu masih berpura-pura bingung sambil berpura-pura mengerti. Kamu memperlakukanku, Elaine, seperti monyet. Namanya tertulis dengan jelas di dalam undangan itu. Apa yang memperingatkan aku tidak melihatnya? Jantung Jacob tiba-tiba berdebar kencang. Dan seluruh jantung tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan gemetar, "Istri, kamu, mendengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin berbohong kepadamu tentang hal ini. Tapi aku tidak ingin kamu tahu bahwa itu akan mempengaruhi suasana hatimu." Elaine berbalik ke samping, menamparkan wajah Jacob. Dia mengumpat dengan marah. "Jacob, apa yang kamu kentut denganku? Apalagi yang kamu ingin aku ketahui dan mempengaruhi suasana hatiku? Apa yang memberitahukan aku akan mempercayaimu?" Setelah itu, dia bertanya dengan marah. "Katakan padaku, kapan Matilda kembali? Kapan kalian berdua berhubungan lagi?" Jacob ditampar. Dan dia marah dan takut. Putri dan menantunya tidak ada di dalam mobil. Dan tidak ada orang yang bisa menghentikan pertarungan. Dan dia tidak berani melawan. Elaine. Begitu dia mengambil tindakan, Elaine pasti akan melawannya sampai mati. Apapun yang terjadi, dia akan menyerangnya. Bukan lagi dia masih mengemudi di jalan raya. Dalam keputusasaan, Jacob menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, "Istriku, kamu baru saja melihatnya. Yang dikirimkan adalah undangan pernikahan. Dia punya pacar. Oh tidak, dia punya pertunangan. Dan dia akan menikah minggu depan. Dia dan saya pasti tidak bisa. Kalau tidak, mengapa mereka mengirimi saya undangan? Saya juga kenal pertunangannya. Dia adalah profesor di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill." "Tidak ikut?" Elaine bertanya dengan tegas. "Kamu tidur dengannya berkali-kali 30 tahun yang lalu. Kamu, bajingan yang tidak tahu malu. Bahkan berhubungan seks dengannya di hutan di lereng sekolah kekasih. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kalian berdua memiliki masa lalu yang kotor. Dan kamu memberitahuku bahwa kalian berdua tidak percaya. Siapa yang percaya padamu?" Jacob tiba-tiba merasa tidak nyaman dan tergagap. Kalian semua. Siapa yang bilang, tidak apa-apa?" Elaine menamparnya lagi dan berteriak histeris. "Kamu masih ingin berbohong padaku? Matilda memberitahuku semua ini secara pribadi. Kamu masih ingin menyangkalnya?" Jacob mengabaikan rasa sakit dan berkata dengan gugup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengatur ini?" Elaine berpadu dingin. "Jangan lupa, aku bersama Matilda saat itu. Teman baikku di asrama yang sama. Dia sangat konyol dan manis. Dan tidak bisa menyembunyikan apapun di wajahnya. Setelah aku selesai melakukan itu bersamamu, wajahku akan tetap merah sepanjang malam. Alasan aku tidak menyebutkannya berkali-kali tahun adalah dia pergi ke Amerika Serikat. Jadi aku tidak perlu menyebutkan hal-hal kotor tentang kalian berdua dan membuatmu memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya." Setelah mengatakan itu, Elaine terkekeh. Gemetar karena marah. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu bisa tahu dari ini. Kamu bajingan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya aku. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua berhubungan? Kapan kalian berhubungan? Kapan pelacur Matilda itu kembali? Apakah kalian berdua berhubungan segera setelah dia kembali?" Jacob tahu bahwa dia salah dan tidak berani menjawab pertanyaan Elaine. Dia hanya tanpa sadar menggerakkan tubuhnya ke kiri sebanyak mungkin untuk menghindari pukulan lagi. Begitu Elaine melihat bahwa dia telah berhenti berbicara, dia tahu ada sesuatu yang mengintai di hatinya. Dia melepaskan sabuk pengamannya seperti orang gila, dan segera menerkam Jacob. Tangannya seperti kucing pembohong gila. Dia mencoba yang terbaik untuk menyambut wajah Jacob. Elaine berkata dengan getir, "Kamu bajingan. Kamu berani menipuku. Aku akan bertarung denganmu." Elaine selalu galak dan sombong dalam hidupnya. Namun di balik kekuatan ini, dia rendah hati dan sensitif melebihi orang biasa. Dia takut dipandang rendah oleh orang lain. Dan bahkan lebih takut ditolak dan dikhianati oleh orang lain. Dan rasa rendah diri terbesarnya selama bertahun-tahun berasal dari Matilda. Saat masih sekolah, Matilda menonjol di keramaian. Saat itu, karena dekat dengan Matilda, ia bahkan sengaja didekati oleh laki-laki berkali-kali.
Tujuan sebenarnya mendekatinya adalah untuk mencari peluang mengejar Matilda. Saat itu, Elaine sering dipandang rendah karena berasal dari pedesaan dan keluarganya miskin. Dia selalu merasa sangat rendah diri di hadapan Matilda. Namun rasa rendah diri inilah yang membuat Elaine merasa bersaing dengan Matilda jauh di lubuk hatinya. Dan Elaine berpikir bahwa kemenangan terbesar dalam hidupnya adalah merebut Jacob dari Matilda. Semula Elaine mampu menghadapi Matilda sebagai pemenang. Namun, setelah menikah dengan Jacob, Nyonya Wilson sering menggunakan Matilda untuk mengejeknya. Mengatakan bahwa dia adalah wanita jalang licik yang mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan. Bahwa kuku kakinya lebih buruk daripada kuku Matilda. Dan bahkan mengatakan bahwa dia telah merusak kehidupan Jacob. Bertahun-tahun dan berbulan-bulan telah terakumulasi. Matilda telah menjadi kepekaan dan rasa sakit yang tak dapat disebutkan di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa Matilda, yang telah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun, telah kembali ke Aurus Hill tanpa sepengetahuannya, kepekaan di hatinya langsung ditusuk oleh kebencian. Rasa rendah diri karena kehilangan tiba-tiba membuat dirinya sangat marah. Yang lebih tidak bisa diterima olehnya adalah suaminya sudah lama mengetahui kepulangannya, selalu merahasiakannya. Jadi dia pergi, meskipun dia berada di jalan raya sekarang. Dia melarikan diri dengan ceroboh, mengubah tangannya dengan tinju bajingan yang tidak mengikuti aturan atau etika bela diri apapun, dan menyapa Jacob secara langsung. Jacob tidak dapat membayangkan bahwa Elaine benar-benar akan menyerangnya di jalan raya. Untuk menghindari kecelakaan mobil, dia mengerem dan menghentikan mobil di jalur cepat jalan raya. Kemudian dia dengan cepat menghindari tangan Elaine dan berteriak keras, "Sayang, jangan impulsif sayang. Ini di jalan raya. Kamu menghancurkan nyawamu." Mata Elaine memerah dan dia menyembunyikan gigi dan berkata, "Hidupku. Apa yang kuinginkan? Kamu dan Matilda sudah bersama. Hidup apa lagi yang aku butuhkan? Jangan hidup lagi. Biarkan saja mobil lain menabrak kita berdua sampai mati." Jacob juga menyadari saat ini bahwa Elaine selalu berkata bahwa dia akan melawannya sampai mati. Ini jelas lebih dari sekedar kata-kata. Dia segera memohon belas kasihan. "Oh istriku, aku benar-benar tidak memenuhi syarat dengan dia." Pada saat ini, terdengar suara penghentian darurat dari belakang, dan sebuah mobil melambat dengan ketidaknyamanan di belakang. Kemudian melewati culinan dan mulai dari kanan. Dia menyalip mobil, menginjak rem lagi, menurunkan kaca jendela dan mengumpat. "Brengsek, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Kenapa kamu memarkir mobilmu di jalan raya?" Elaine sangat marah, menurunkan jendela dan menghadap ke mobil. Orang itu berteriak dengan marah, "Sial, aku hanya tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menginjak rem? Kenapa kamu tidak menabrak kami sampai mati saja?" Orang tersebut berkata, mobilku menabrak culinanmu. Tidak yakin apakah kamu yang mati atau aku yang mati." Elaine segera berkata, "Oke, kalau begitu ayo ganti. Kamu yang mengendarai ini, apakah ada mobil yang menabrak kepala kita kantor? Kenapa kita tidak turun saja dari bus dan membiarkanmu memukulku di depan mobil? Aku capek sekali hidup. Kalau kamu tidak memukulku sampai mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak takut mendapat masalah. Bahkan jika Raja Surga datang, aku akan menyembunyikan wajahnya. Jadi jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan menulis nomor platmu. Jual mobil ini nanti. Dan gunakan uang hasil penjualan mobil itu untuk membayar pembunuh yang membunuhmu." Orang tersebut sudah mengenal seluruh dunia dan berpengetahuan luas. Namun dia belum pernah melihat kekejaman seperti Elaine. Karakternya sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa lagi memegang kemudi. Dia memegang tangannya yang gemetar dan menghadap ke jendela, membungkuk dan meminta maaf. Dia berkata, "Bibi, maaf, saya impulsif. Anda mengendarai Rolls-Royce, dan saya mengendarai Honda Civic. Stiker merah di mobil semuanya dibeli di Taobao seharga 50 yuan masing-masing. Anda tidak perlu menjadi berpengetahuan sempit sebagai orang sepertiku. Akulah yang harus menyalahkan atas apa yang terjadi menyeluruh. Kamu tidak boleh menutupi. Aku punya pakaian dan bawahan. Aku benar-benar tidak bisa menyentuh perasaan orang kaya sepertimu. Aku mohon kamu menunjukkan kebaikanmu."
Elaine melihat ketakutan dan ketakutan pihak lain. Mengetahui bahwa gaya pertarungannya yang putus asa telah memenangkan kemenangan lagi. Dia tidak repot-repot berpose seperti orang asing. Jadi dia langsung memarahi. Pergi dari sini. Dia berkata, aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas hingga paling bawah. Dan mobil melaju perlahan. Begitu pria itu pergi, Elaine segera mengincar Jacob lagi. Menghantamkan dashboard ke dashboard. Dan mengumpat dengan marah. Jacob, lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya aku. Kapan Matilda kembali? Jacob terkejut dan ketakutan. Dan menjelaskan dengan gemetar. Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja bertemu dengannya di Universitas Lansia, di mana dia menjadi profesor. Saya tahu dia sudah kembali. Apa tepatnya ya? Ketika dia kembali, saya tidak tahu sama sekali. Kamu kentut. Elaine dipenuhi gigi dan berkata, Matilda telah pergi selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak menghubungimu ketika dia kembali ke Aurus Hill. Jacob berbohong dengan hati nurani yang bersalah. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kami kebetulan bertemu satu sama lain di Universitas Lansia. Dan sudah saya katakan, dia punya pasangan dan akan segera menikah. Dia dan saya tidak bersalah. Elaine mengerutkan kening dan sedang memikirkan sesuatu sendirian. Setelah beberapa saat, dia berteriak seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku tahu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Jacob dan berkata dengan marah. Kita berdua telah bersama selama bertahun-tahun. Kamu menyebutkan perceraian kepada saya 2 kali. 1 kali saat saya kehilangan semua uang karena bermain kartu. Dan yang lainnya setelah saya ditangkap dan dikirim ke pusat hilang karena skema piramida. Pada titik ini, Elaine menganalisis dengan suara dingin. Pemain kartu. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Kesalahannya memang salah saya. Tetapi saya sangat menderita di MLM saat itu. Kamu ingin menceraikan saya segera setelah saya keluar. Dan sejak itu kalau begitu, kita tidur di kamar terpisah. Aku sudah lama tidak menikah. Katakan sejujurnya, apakah Matilda kembali saat aku ditangkap? Jacob tiba-tiba masuk angin berkeringat karena ketakutan. Pada saat ini, dia tidak mengenali wanita di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah ini masih Elaine? Apakah Elaine memiliki kemampuan analisis logistik yang kuat? Namun, dia tidak berani mengakuinya bahkan sampai mati. Pada saat ini, dia berbohong dan berkata, sayang, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Selama waktu itu, Charlie dan aku hampir menjungkir balikan Aurus Hill untuk menemukanmu. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada Charlie saat kamu sampai di bandara nanti. Jacob percaya bahwa Charlie pasti akan membantu menutupinya. Bagaimanapun, dia juga hadir ketika dia menjemput Matilda. Dia tahu 4, 5, dan 6 hal yang terlibat. Dan dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Elaine tidak dipimpin olehnya saat ini. Tetapi berkata dengan dingin, mengapa saya bertanya kepada kamu? Jika saya ingin bertanya, saya akan bertanya pada Matilda. Bukankah dia akan menikah? Oke, di pesta pernikahan hari ini, saya pergi ke tempat pernikahan secara langsung dan menanyakan mengapa dia ingin melamar suamiku. Jacob menjadi pucat karena ketakutan. Jika Elaine pergi ke pernikahan Matilda dan Yolden untuk menimbulkan masalah, dan putra Matilda ada di sana, dan mungkin beberapa teman sekelas lama ada di sana, bukankah rahasianya akan segera terungkap? Terlebih lagi, jika Elaine benar-benar membuat janji besar di pesta pernikahan, maka dia tidak akan malu lagi berkeliaran di Aurus Hill mulai sekarang. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di Aurus Hill dan tidak bisa tinggal di rumah, bukankah dia tidak punya pilihan selain pergi? Jacob, yang sangat tegang, hanya bisa memohon. Sayang, percayalah padaku kali ini. Kami tidak akan mengatakan apa-apa, hanya membicarakan fakta bahwa mereka akan menikah. Tidak ada yang mungkin antara aku dan dia. Dari sini saja kamu dapat mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Elaine berkata dengan marah. Jika Matilda kembali ketika saya ditangkap, sudah lama berlalu. Lama sekali. Di tengah-tengah apa yang tidak bisa terjadi. Bahkan jika dia akan menikah sekarang,
Bukan berarti dia dan kamu baik-baik saja saat itu. Mungkin kalian berdua berkumpul saat aku ditangkap. Kamu memintaku untuk bercerai dan aku tidak setuju. Lalu dia meminta orang lain untuk menikahnya. Hati Jacob gemetar ketakutan. Elaine dirasuki oleh Sherlock Holmes. Bukankah ini menyelesaikan kasusnya? Melihat Jacob tidak berbicara, Elaine semakin yakin. Dia tiba-tiba menjadi marah. Dengan marah merobek palang pada Jacob. Sambil mengumpat, "Oke. Melihat postur tubuhmu. Tebakanku benar, bukan? Jacob, kamu bajingan tak berperasaan. Aku diintimidasi oleh ibumu dan Wendy di pusat tersingkir. Dan kakiku patah. Kamu sangat baik. Kamu benar-benar berhubungan dengan Matilda di luar. Dengar. Aku akan mencabik-cabik wajahmu. Lalu aku akan mencabut kedua bola matamu." Setelah itu, Elaine mulai melawan Jacob seperti orang gila. Jacob hanya merasakan sakit yang membakar seluruh wajahnya. Dia begitu hancur hingga hendak membuka pintu mobil dan melarikan diri ketika tiba-tiba terdengar sirene di belakangnya. Segera setelah itu, terdengar suara dari pengerasan suara. Apa yang sedang dilakukan culinan di depan itu? Siapa yang menyuruhmu berhenti di jalan raya? Segera menepi ke jalur darurat. Begitu Jacob mendengar polisi datang, entah itu polisi sipil atau polisi lalu lintas, dia segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Ketika dia melihat mobil polisi menderu di belakangnya, dia segera berlari menuju mobil polisi, menangis keras sambil berlari. "Kamerat polisi tolong." Polisi lalu lintas itu segera berhenti di depannya, melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Jacob menangis dan berkata, "Istri saya ingin mencungkil bola mata saya." "Istri?" Polisi lalu lintas itu mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apakah kalian berdua berhenti dan berkelahi di jalan raya?" Jacob berkata dengan sedih, "Dia memukulku. Dan aku tidak melawan." Pada kali ini Elaine juga membuka pintu mobil dan berlari keluar menghadap polisi lalu lintas itu berteriak, "Kamerat polisi, jangan dengarkan omong kosong bajingan ini. Dia selingkuh dengan kekasih lamanya dan selingkuh dariku. Aku akan melawannya." Polisi lalu lintas tidak tahu harus tertawa atau menangis. Polisi berkata dengan wajah dingin, "Saya benar-benar memperlakukan jalan raya sebagai rumah saya." "Benar, Anda tidak menginginkan nyawa Anda. Tetapi pengemudi lain juga menginginkan nyawanya." Setelah itu, dia melihat ke arah Jacob dan berkata, "Berikan kunci mobilnya. Rekan saya akan mendorong mobil ke kantor polisi lalu lintas. Kalian berdua naik mobil saya. Ayo pergi ke tim dan terima perintahnya." Saat Charlie sedang menunggu Claire di bandara, Jacob dan Elaine telah dibawa tim polisi lalu lintas berkecepatan tinggi. Elaine tak lupa menyapa Jacob dengan panik di dalam mobil polisi. Dalam keputusasaan, polisi harus mencari mobil polisi lain dan membawa kedua orang itu secara terpisah. Melihat pesawat Claire hendak mendarat, Charlie tidak melihat Jacob dan Elaine. Dia mengirim pesan kepada mereka tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak tahu kejahatan macam apa yang sedang dilakukan kedua orang ini. Untungnya, kesan kedua orang ini di benak Charlie tidak dapat diandalkan. Charlie tidak peduli apakah mereka datang atau tidak. Ketika mereka datang, semua orang akan naik mobil kembali ke kota. Jika mereka tidak datang, dia bisa kembali ke kota naik taksi bersama Claire. Sekitar pukul 3 sore, pesawat pribadi Claire mendarat di bandara. Setelah Charlie menunggu sekitar setengah jam, dia menyelesaikan bea cukai dan berjalan keluar sambil mendorong troli bagasi. Melihat Charlie dari jauh, dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Charlie juga bergegas menemui Claire. Ketika dia mendekati Claire, Claire melemparkan troli ke samping, melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, dan berkata dengan genit, "Suamiku, aku sangat merindukanmu." Charlie memeluknya memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Suamimu juga merindukanmu." Untungnya, proyek Nona Fox menemui masalah. Kalau tidak aku harus pergi ke Amerika Serikat untuk mencari bantuannya. Claire berkata sambil tersenyum. "Nona Fox memintaku untuk menyampaikan kepadamu. Dia sangat malu karena aku harus membantu di sana begitu lama. Ketika dia datang ke Tiongkok lain kali, dia akan mentraktirmu makan malam sebagai tanda penghargaan." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Benar, istriku. Orang tuamu awalnya setuju untuk datang menjemputmu.
Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menghubungi mereka untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau kita naik taksi saja kembali ke kota? Tidak bisa menghubungi mereka. Claire sedikit bingung. Dia bertanya dengan cemas. Apakah terjadi sesuatu? Kita harus memastikan mereka baik-baik saja terlebih dahulu sebelum kita naik taksi kembali. Charlie berkata, saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Mereka bertengkar di rumah sebelum saya keluar. Mungkin itu pertengkaran. Claire mengangguk dan berkata tanpa daya. Memang benar mereka berdua bertengkar kecil setiap 3 hari. Pertengkaran besar setiap 5 hari. Dan pertengkaran tanpa akhir sepanjang hari. Sambil berkata, Claire mengangkat telepon dan berkata, telepon ibu dan tanyakan. Jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa naik taksi kembali. Tidak apa-apa, Charlie berkata. Akan lebih aman jika menelepon dan bertanya. Claire mengangguk dan memanggil Elaine. Saat ini, Elaine sedang diisolasi dan dikritik oleh polisi lalu lintas di tim polisi lalu lintas. Ada 2 ruangan. Satu untuk Jacob dan satu lagi untuk Elaine. Elaine tampak tidak puas dan marah. Dan berkata dengan marah. Kamerat polisi. Orang yang parkir ilegal di jalan raya adalah si bajingan Jacob. Apa hubungannya dengan saya? Bajingan itu sudah dibawa ke kasus ini. Jika Anda ingin menangkap atau menghukumnya, terserahlah. Tidak apa-apa menembaknya. Saya harus pergi ke bandara untuk menjemput putri saya. Polisi lalu lintas berkata tanpa daya. Jika Anda tidak menyerang orang, apakah dia berhenti di tengah jalan raya? Sebenarnya, kalian berdua sama-sama bermasalah. Setelah mengatakan itu, polisi lalu lintas berkata lagi. Hal lain tentang masalah kita adalah dia terutama ingin mengurangi poin dan denda. Mengkritik dan mendidik. Dan itu tidak cukup untuk ditahan atau dijatuhi hukuman. Apalagi menembak. Kita harus menghukumnya. Dia tahu bahwa bagaimanapun situasinya, dia tidak bisa parkir sembarangan di jalan raya. Terutama di jalur yang lewat. Betapa berbahayanya. Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Dia harus berhenti dan menepi di jalur darurat dengan flash ganda. Dan dia juga harus mengikuti peraturan. Tanda peringatan segitiga ditempatkan 100 meter di belakang mobil. Setelah mengatakan ini, polisi lalu lintas melihat ke arah Elaine dan melanjutkan. Dan kalian, tidak peduli seberapa besar kesepakatan yang kalian katakan. Kalian berdua keluar dari jalan raya dan berhenti, pelan-pelan. Tidak bisakah kalian mengatakannya pelan-pelan? Jika kalian benar-benar harus melakukan sesuatu, kalian dapat melakukannya setelah parkir mobil. Jika kamu melakukannya di jalan dan memaksanya menghentikan mobil, jika memang ada bahaya, bukankah kamu juga tidak beruntung? Kita harus memiliki rasa aman dalam segala hal, bukan? Bahkan jika pasangan bertengkar, mereka harus melakukannya hanya jika keamanan terjamin. Elaine berkata dengan marah, dia menipu saya. Belum lagi memastikan keselamatan. Saya tidak peduli jika kita mati bersama. Polisi lalu lintas itu berkata tanpa daya. Oh, kamu. Kenapa kamu tidak bisa masuk ke dalam minyak dan garam? Kamu juga mengemudi mobil yang bagus. Jika sesuatu terjadi padamu, kemungkinan besar kamu tidak akan mati. Tapi jika kamu terluka parah dan harus terbaring di tempat tidur selama 10 atau 8 tahun, apa yang akan kalian berdua lakukan? Berbaring di dalam bangsal yang sama, menoleh dan berdebat. Elaine melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli. Gaya saya dalam melakukan sesuatu adalah untuk membalas dendam. Dan saya harus segera melakukannya. Ini disebut dendam dan dendam. Bahkan di zaman kuno, saya dianggap sebagai pahlawan wanita nomor 1. Hei, polisi lalu lintas itu benar-benar tidak berdaya dan berkata, ayo telepon anakmu dan minta dia datang dan membawa kalian berdua kembali sehingga dia bisa mengoordinasikan hubungan kalian berdua. Setelah itu, polisi lalu lintas mengambil telepon Elaine. Telepon itu diserahkan padanya. Saat itu, telepon berdering. Dan foto Claire serta kata-kata putrinya muncul di layar. Ketika polisi lalu lintas melihat bahwa panggilan itu dari putri Elaine, dia segera berkata, cepat jawab panggilannya. Elaine mengambil telepon dan menekan tombol jawab. Sebelum dia dapat berbicara, Claire bertanya dengan gugup. Bu, kamu dan ayah di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Elaine merasa tertekan dan bergumam. Tidak apa-apa.
Saya hanya meminta polisi lalu lintas untuk menangkap tim polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas dengan cepat berkata, "Oh, kamu tidak bisa bilang ini penangkapan. Kami terutama fokus hal utama, memastikan keselamatan Anda." Claire di telepon bertanya dengan heran, "Mengapa Anda melapor ke polisi lalu lintas? Apakah Anda melanggar peraturan saat mengemudi atau apakah Anda dalam suatu kecelakaan?" Elaine berkata dengan marah, "Ayahmu yang putus cinta." Apa? Claire tidak memahami 6 kata ini untuk beberapa saat, dan bertanya dengan heran, Ayahku putus cinta. Apa maksudmu? Ibu." Elaine menghela napas, merasa sedih. Dia tersedak dan berkata, "Putri, ibu bilang, ibu tidak bisa bertahan hidup. Ibu mungkin juga akan menemukan tembok dan memukul kepala sampai mati." Claire buru-buru menasihati, "Bu, silakan pergi dulu. Jangan bersemangat. Beritahu aku di mana kamu berada. Charlie serta aku akan pergi ke sana sekarang." Elaine hanya menangis dan tidak menjawab. Polisi lalu lintas di samping dengan cepat mengambil telepon dan berkata dengan keras, "Orang tuamu baru saja menghentikan mobilnya di jalan raya. Bertarung. Suasana hati ibumu sangat tidak stabil sekarang. Datang dan lihatlah cepat. Dia ada di tim polisi lalu lintas jalan raya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Elaine dengan cermat, karena takut dia akan benar-benar menabrak tembok. Dan pada saat yang sama dia merasa tertekan di dalam hatinya. Ini adalah pemimpinnya dari tim. Seorang leluhur telah kembali. Di ujung lain telepon, Claire mendengar tangisan Elaine dan segera menghiburnya. "Bu, jangan khawatir. Kami akan segera sampai." Setelah berkata itu, dia segera menutup telepon dan bertanya pada Charlie, "Suamiku, ibuku dan ayahku berada di tim polisi lalu lintas." Dia menangis dan berkata bahwa ayahku putus cinta. "Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu?" Charlie merasa pusing setelah mendengar ini. Menggelengkan kepalanya dan menghela napas. "Mungkin karena Bibi Hall. Dia akan menikah." Claire bertanya dengan heran. "Apakah itu Bibi Matilda? Apakah dia akan menikah?" "Ya," Charlie mengangguk. "Dia akan menikah dengan Profesor Hart dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill." "Profesor." Suasana hati ayah sedang tidak baik akhir-akhir ini. Mungkin karena dia tidak bisa menerimanya. Mungkin ibu putus dengan ayah karena kejadian ini. Claire bertanya dengan bingung. "Bibi Hall menikah dengan orang lain. Bukankah ini bagus? Mulai sekarang, ayahku tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang ada dan tidak." Charlie berkata tanpa daya, tetapi ibu tidak tahu tentang kembalinya Bibi Hall. Dan ayah tidak pernah berani memberitahunya. Bagaimana menurutmu? Saya pikir, ketika Bibi Hall kembali, ibu menderita di pusat penahanan. Ayah sangat riang dan bahagia saat itu. Dia ingin mengajukan cerai segera setelah ibu keluar. Saya takut setelah ibu menghubungkan semua petunjuk ini, dia akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia pasti tidak akan menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.